Halo semuanya, saya Rifki Agustino Adrian dan hari ini saya akan menjelaskan suatu bisnis internasional yang telah dilakukan oleh PT Indonesia. Tapi sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu, saya akan memastikan teman-teman untuk jangan lupa like dan subscribe video ini setelah video ini selesai. Oke, teman-teman? Saya harap teman-teman bisa menyimak video ini dengan baik dan ketika ada yang mau ditanyakan nanti setelah saya selesai menjelaskan video ini, teman-teman bisa bertanya. Oke, mari kita mulai. Yang saya akan bahas hari ini adalah PT Garuda Indonesia yang melakukan flight penerbangan bisnis internasional ke Jerman. Dari beberapa yang kita pernah tahu, yaitu Garuda Indonesia sudah memiliki penerbangan ke luar negeri atau telah melakukan bisnis internasional. Nah, yang saya akan ingin bahas hari ini adalah sekarang kita akan membahas penerbangan bisnis internasional ke Jerman. Dari sini Garuda sudah memasuki daftar international flight ke beberapa kota besar di Jerman seperti Frankfurt dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari dampak politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Baik, yang saya akan bahas adalah dalam politik terlebih dahulu. Garuda Indonesia sudah menjadi sebagai maskapai penerbangan nasional yang seringkali seringkali beroperasi dalam kerangka politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah bisa dapat memainkan peran yang penting dalam menganosiasikan perjanjian penerbangan bilateral dengan negara lain yang bisa dapat tanda kutip itu mempengaruhi operasi internasional Garuda Indonesia. Yang kedua adalah dalam bidang ekonomi. Secara hubungan dalam ekonomi dan perdagangan, koneksi bisnis internasional antara Garuda dan negara-negara lain bisa dapat mempengaruhi hubungan ekonomi dan perdagangan antara negara Indonesia dan negara internasional. Maskapai dalam penerbangan tersebut bisa seringkali menjadi salah satu bagian penting dalam memfasilitasikan perdagangan internasional dan menginvestasi secara internasional. Berikutnya adalah dalam konteks sosial. Garuda Indonesia telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan tanggung jawab atas perusahaannya. Berikut adalah beberapa contoh aktivitas sosial yang diikatkan oleh PT Garuda Indonesia. Yang pertama adalah pengembangan masyarakat. PT Garuda Indonesia sudah dapat memiliki program-program pengembangan masyarakat di wilayah-wilayah tertentu yang telah dilayani oleh maskapai tersebut. Hal ini bisa mencakup dalam beberapa hal tersebut, yaitu pelatihan, pendidikan, proyek-proyek yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang setempat. Yang berikutnya adalah program kemanusiaan. Maskapai penerbangan ini seringkali itu terlibat dalam operasi kemanusiaan, yaitu seperti mengangkut bantuan darurat ke daerah yang terkena bencana alam atau disebut sebagai konflik. Garuda Indonesia sudah bisa menempatkan berpartisipasi dalam upaya-upaya ini sebagian dari tanggung jawab kesosialannya. Berikutnya adalah dalam bidang teknologi. Garuda Indonesia mempunyai bidang teknologi yang cukup unik dan membuat para penumpang nyaman. Di antaranya adalah seperti efisiensi keamanan dan kenyamanan penumpang, itu seperti sistem pemesanan online. Garuda Indonesia memiliki website dan aplikasi untuk membuat para penumpang nyaman untuk membeli tiket secara online. Dan hal ini membuat penumpang tidak harus capek-capek ke bandara untuk membeli tiket secara tatap muka atau offline gitu ya. Jadi istilahnya mereka bisa membeli tiket terlebih dahulu H-2 atau H-1. Ketika mereka sudah mendapatkan tiket itu secara online, mereka akan langsung diterima tiket itu di bandara. Dan ketika pelanggan memesan tiket secara online, ini akan melibatkan
sistem perangkat lunak dan database yang cukup kompleks untuk mengelola jadwal penerbangan, ketersediaan tempat duduk, dan transaksi pembayaran mereka. Yang selanjutnya adalah sistem manajemen operasi penerbangannya. Garuda menggunakan perangkat lunak untuk mengelola operasi sistem penerbangan seperti pemeliharaan pesawat, perencanaan rute, dan manajemen awak pesawat. Teknologi ini justru bisa membantu untuk memastikan bahwa penerbangan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang berikutnya adalah layanan seluler dalam pesawat, yaitu adalah internet. Garuda bisa membuat para penumpang tetap terhubung secara online dengan menggunakan WiFi dalam pesawat, sehingga penumpang bisa tetap terhubung dalam pesawat, sehingga mereka bisa tetap menggunakan aplikasi WhatsApp atau Line dan segala macam. Karena teknologi tersebut, Garuda justru memakai WiFi seluler, yaitu adalah WiFi yang sudah tersediakan dalam pesawat, sehingga mereka menggunakan satelit WiFi dalam pesawat. Yang berikutnya adalah dalam environmental. Garuda Indonesia adalah suatu maskapai penerbangan nasional Indonesia yang justru memiliki bisnis internasional. Dalam hal ini, mereka bisa beroperasi untuk dalam lingkungan bisnis internasional dalam beberapa faktor, yaitu persaingan global dan faktor lingkungan. Yang pertama adalah dalam pemahaman dari persaingan global, Garuda Indonesia bersaing dengan banyak maskapai penerbangan internasional untuk menarik beberapa penumpang ke dalam pesawat mereka. Hal ini bisa termasuk menjadi maskapai besar seperti Singapore Airlines, Qatar Airways, Emirates Airlines, dan lain-lain. Hal ini Garuda Indonesia harus meningkatkan dan kualitasnya untuk mempertahankan dan menarik para pelanggan itu. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Dalam bisnis penerbangan internasional, kesadaran akan dampak lingkungan semakin penting. Garuda Indonesia juga memiliki maskapai yang untuk mempertimbangkan inisiatif untuk mengurangi jejak karbon, seperti menginvestasikan dalam pesawat yang lebih efisien secara energi dan mengembangkan program pengurangan limbah plastik. Baik, konklusinya adalah kenapa saya memilih PT Garuda Indonesia sebagai bisnis internasional. Karena Garuda Indonesia bagi saya menjadi salah satu flight nomor 1 di Indonesia secara nasional ya. Garuda Indonesia menjadi salah satu penerbangan nasional terbaik untuk para penumpang dan para karyawan tertentu, dan sudah berhasil terdaftar ke penerbangan internasional ya. Contohnya ke Jerman dan segala macam, dan ke beberapa negara lain. Dan yang terakhir adalah saya akan membahas ancamannya apa saja jika Garuda Indonesia masuk ke Jerman. Itu adalah yang pertama ada persaingan sengit dan fluktuasi harga bahan bakar. Dua hal tersebut akan mengancam kepada PT Garuda Indonesia, dan mungkin mereka akan bisa mendapatkan resiko cukup signifikan, terutama buat bahan bakarnya, karena dia akan berdampak langsung pada biaya operasi Garuda Indonesia. Baik, saya kira itu saja yang dari saya jelaskan tentang bisnis internasional. Mohon maaf ketika ada salah kata dari saya sendiri. Dan sekali lagi terima kasih semuanya. Saya Rifki Agustino Adrian, saya akan undur diri. Terima kasih semuanya.